Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ma'rifat kepada Allah, untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah dalam surat hadis qudsi, yaitu, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenali, lalu aku ciptakan makhluk agar aku dikenali. Ini artinya adalah dia sangat-sangatlah dapat dikenali di dalam dunia ini melalui segala sifat-sifatnya, asma-asmanya dan perbuatannya. Tapi untuk melihat dan mengenali zatnya sendiri hanyalah akan dapat terjadi di akhirat nanti. Maka di sanalah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan secara jelas dan terang sebagaimana yang dia kehendaki, dan yang catnya adalah mata hati. Beberapa wajah pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah. Para ulama tauhid yang terdahulu sudah juga menyimpulkan bahwa awaludin ma'rifatullah, permulaan agama itu ialah mengenal Allah. Berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, sebenarnya engkau akan sampai kepada suatu kaum ahli kitab, kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serukanlah supaya mereka meyakini bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Menurut suatu riwayat yang lain, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka hendaklah dakwah yang mula engkau kemukakan kepada mereka ialah supaya mereka mengakui keesaan Allah Ta'ala. Pada suatu riwayat lagi, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau mengajak mereka padanya ialah keyakinan ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dirinya dikenali. Tetapi cobalah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah mengenal Allah lebih daripada kita mengenali artis-artis, jangga-pujangga, orang-orang populer, orang-orang berpangkat, harta dan kemewahan lainnya? Sudahkah kita mempelajari ilmu tauhid atau akidah atau usuluddin, satu ilmu fardu ain dengan sebaik-baiknya yang mungkin, dan istiqomah? Sudahkah kita mempelajari ilmu fikih atau syariah atau furu'uddin dengan sebaik-baiknya yang mungkin dan istiqomah? Dan sudahkah kita mempelajari ilmu akhlak atau tasawuf, penyucian jiwa dengan sebaik-baiknya? Allah ajak hambanya untuk mengenal dirinya di dalam Al-Quran dengan dua cara, yaitu yang pertama melihat segala perbuatan Allah, dan yang kedua melihat dan merenungi serta menggali tanda-tanda kebesaran Allah, seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Beribadah juga untuk hanya semata-mata kepada Allah, firman Allah, dan tidak akan menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Maka tujuan utama kita diciptakan itu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Bukanlah menjadi hamba nafsu atau hamba dunia atau hambanya manusia atau hamba berhala dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga diperintahkan
agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Bukanlah ibadah Tuhan dia untuk sum'ah, takabur, ujub, dan beribadah karena riya itu adalah dengan menunjukkan segala amal ibadah kepada manusia lainnya dengan bertujuan untuk mendapatkan segala kehormatan, pujian-pujian, kemewahan, dan sebagainya. Semoga kita semua di akhir zaman, penghujung zaman ini, hendaklah berhati-hati di dalam masalah ini yang sangat penting pada hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak mau disebutkan pada kita dengan segala sesuatu apapun. Karena itulah kita wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, maka dibimbangi kita akan menyembah atau beribadah kepada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Dan agar kita dapat mengetahui akan segala sifat, asma, dan perbuatannya. Apa jadinya kalau kita menyembah, sedangkan yang kita sembah itu belum kita kenal, belum kita kenali asma dan sifat-sifat zatnya, serta wajib dan mustahil baginya. Karena kadang-kadang seorang itu telah juga mengikatkan sesuatu yang tidak layak baginya, maka ibadah yang kemudian akan menjadi tidak belakang. Untuk menjadi khalifah muka bumi sesuai dengan kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan engkau dan mensucikan engkau. Dan Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Maka manusia dekatnya akan Allah adalah untuk mentadbir bumi ini dengan menuruti segala syariatnya. Karena itulah juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu menjadi pemimpin. Maka mereka memimpin manusia menuruti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang bergelar muslim itu sepatutnya mengangkat pemimpin yang dapat menjadi wakil mereka untuk melaksanakan segala hukum Allah dengan secara menyeluruh. Perintah yang menjaga agama Islam adalah pemerintah yang memerintah dengan segala hukum Allah. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Oleh karena itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, dan janganlah engkau menuruti kehendak orang yang berdosa di antara mereka atau orang yang kufur, ingkar,